Shalom untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan damai sejahtera Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada ibadah pertanggihan hari ini, tertulis dalam Ayub 33 ayat 26 hingga ayat 33. Beginilah firman Tuhan. Ia berdoa kepada Allah, dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai, dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Ia akan bernyanyi di depan orang, "Aku telah berbuat dosa, dan yang lurus telah kubengkokkan, tetapi hal itu tidak dibalaskan kepadaku. Ia telah membebaskan nyawaku dari jalan ke liang kubur, dan hidupku akan melihat terang. Sesungguhnya, semuanya ini dilakukan Allah 2-3 kali terhadap manusia, mengembalikan nyawanya dari liang kubur, sehingga ia diterangi oleh cahaya hidup. Perhatikanlah, hai Ayub, dengarkanlah aku. Diamlah, akulah yang berbicara. Jikalau ada yang hendak kau katakan, jawablah aku. Berkatalah, karena aku rela membenarkan engkau. Jikalau tidak, hendaklah engkau mendengarkan aku. Diamlah, aku hendak mengajarkan hikmat kepadamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di suatu daerah di Humbang Hasundutan, ada suatu tempat yang sulit untuk mendapatkan jaringan atau sinyal telepon. Hanya ada tempat atau titik tertentu untuk bisa mendapatkan jaringan. Dan terkadang pun, tempat ini kita harus membayarnya dengan sejumlah uang, dengan durasi beberapa menit yang ditentukan oleh pemilik tempat. Dan kita tahu, ketika tidak ada jaringan, tentu komunikasi pun putus. Dan kita tidak bisa terhubung dengan orang-orang yang ada di luar. Ada seseorang yang sedang kehilangan sinyal di handphonenya. Dia mulai panik. Dia mencoba pindah tempat, ke kiri, ke kanan, keluar rumah, bahkan sampai naik ke kursi, hanya untuk mencari sinyal. Kenapa? Karena tanpa sinyal, dia tidak bisa terhubung, tidak bisa bertelepon, tidak bisa mengirim pesan, tidak bisa menerima kabar atau informasi. Secara rohani, banyak orang Kristen hidup seperti itu. Bukan tidak punya alat komunikasi, tetapi kehilangan koneksi. Doa ada, tetapi tidak hidup. Hubungan dengan Tuhan ada, tetapi terasa jauh. Dan pada hari ini, melalui firman Tuhan dalam Ayub 33 ayat 26 hingga 33, kita akan melihat bagaimana seseorang yang kehilangan koneksi rohani bisa dipulihkan kembali melalui satu hal yang sangat sederhana, tetapi sangat dalam, yaitu doa. Bapak Ibu yang terkasih, kitab Ayub adalah kitab yang berbicara tentang penderitaan, yang berbicara tentang ketekunan dan kesabaran. Kita tahu, Ayub adalah orang yang benar, takut akan Tuhan, tetapi mengalami penderitaan yang luar biasa, di mana dia kehilangan hartanya, kehilangan anak-anaknya, kehilangan kesehatannya, dan yang lebih berat, dia kehilangan pengertian. Dia tidak mengerti kenapa semua ini terjadi. Dan dalam pasal 33 ini, ada seorang tokoh yang bernama Elihu. Dia adalah orang yang lebih muda, tetapi mencoba memberikan perspektif yang berbeda dari teman-teman Ayub sebelumnya. Di mana teman-teman Ayub cenderung berkata, Ayub pasti berdosa. Tetapi Elihu mengatakan sesuatu yang lebih dalam. Dia berkata, Tuhan tidak diam, Tuhan berbicara, Tuhan bekerja, bahkan dalam penderitaan. Dan dalam ayat 26 hingga 33 ini, Elihu menjelaskan bagaimana seseorang bisa mengalami pemulihan ketika dia kembali kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, ada beberapa hal yang ingin kita lihat melalui firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama dikatakan dalam ayat 26, ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan kepadanya.
dan Allah mengembalikan kebenaran kepadanya. Perhatikan baik-baik. Segala sesuatu dimulai dari satu kalimat sederhana, yaitu ia berdoa kepada Allah. Bukan langsung dipulihkan, bukan langsung diberkati, tetapi dia berdoa. Sering sekali kita ingin pemulihan tanpa proses. Kita ingin jawaban tanpa hubungan. Kita ingin berkat tanpa kembali kepada Tuhan. Padahal, firman Tuhan menunjukkan bahwa pemulihan selalu dimulai dari relasi, dan relasi itu dimulai dari doa. Jadi doa bukan hanya sekedar aktivitas rohani. Doa adalah tanda bahwa kita kembali mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan, kembali menyadari bahwa kita tidak bisa sendiri. Kadang, masalah kita bukan karena Tuhan jauh, tetapi karena kita yang menjauh, dan doa adalah jalan bagi kita untuk pulang dan kembali kepada Tuhan. Sama halnya ada seorang anak yang pernah berselisih dengan orang tuanya. Karena marah, dia pergi dari rumah. Hari demi hari dia hidup sendiri, merasa bebas, tetapi sebenarnya hatinya terasa hampa, kesepian, dan penuh dengan penyesalan. Sampai suatu hari dia tidak tahan lagi. Dia tidak langsung pulang. Dia mulai dengan satu hal. Dia menghubungi orang tuanya. Dengan suara yang bergemetar, dia berkata, "Ma, apakah saya boleh pulang?" Bapak Ibu yang terkasih, itulah doa. Doa adalah telepon pulang. Dan seperti orang tua yang penuh kasih, Tuhan tidak berkata, "Tunggu dulu, kamu salah." Tidak. Firman Tuhan berkata, Allah berkenan kepadanya. Ia menghadapkan wajahnya dengan sorak-sorai. Tuhan bukan menolak, Tuhan menyambut. Jadi ketika seseorang kembali kepada Tuhan melalui doa, ada sesuatu hal yang luar biasa terjadi. Ayat itu berkata, Allah mengembalikan kebenaran kepadanya. Artinya apa? Tuhan mau memulihkan hidupnya. Tuhan memperbaiki keadaan yang rusak. Tuhan memberikan kesempatan yang baru. Tidak peduli seberapa jauh kita jatuh, tidak peduli seberapa berantakan hidup kita. Selama kita mau kembali dan berdoa, Tuhan masih bisa memulihkan. Firman Tuhan tidak hanya berhenti di situ. Dalam ayat 27 dikatakan, dia menyanyikan nyanyian di hadapan orang-orang. Perhatikan, orang yang tadinya hancur sekarang bersaksi. Orang yang tadinya jatuh, sekarang memuliakan Tuhan. Dan dia berkata, aku telah berbuat dosa, tetapi tidak dibalas setimpal dengan kesalahanku. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah satu titik yang penting. Pemulihan sejati tidak hanya membuat kita senang, tetapi membuat kita rendah hati. Orang yang benar-benar dipulihkan tidak lagi sombong. Dia sadar semua karena anugerah Tuhan. Sekarang mari kita bawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada di antara kita yang hari ini merasa hidup tidak berjalan seperti yang diharapkan. Doa terasa sangat kering. Tuhan terasa sangat jauh. Atau mungkin ada dosa yang belum dibereskan, yang belum diselesaikan. Kita masih mengingat, kita masih hidup di dalam kehidupan kita yang tidak dikehendaki Tuhan. Ada hubungan yang rusak, ada hati yang mulai dingin. Tetapi firman Tuhan pada hari ini sederhana mengatakan kepada kita, kembalilah dan berdoalah. Bukan doa yang panjang, bukan doa yang indah, tetapi doa yang jujur. Tuhan, saya membutuhkan Engkau. Tuhan, saya sudah jauh. Tuhan, tolong saya. Dan ketika doa itu dinaikkan dengan hati yang tulus, Tuhan mendengar. Sering sekali kita menunggu keadaan berubah dulu, baru mau berdoa. Padahal justru sebaliknya, kita berdoa, maka keadaan mulai berubah. Mungkin tidak langsung, mungkin tidak instan, tetapi perlahan hati kita dipulihkan, pikiran kita diperbaharui, hidup kita diarahkan kembali. Sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, bagaimana kehidupan doa kita hari ini?
Apakah kita masih memiliki koneksi dengan Tuhan? Atau hanya sekedar rutinitas? Apakah kita benar-benar berbicara dengan Tuhan? Atau hanya berbicara kepada diri kita sendiri? Bapak Ibu yang terkasih, hubungan dengan Tuhan tidak bisa digantikan. Pelayanan tidak bisa menggantikan doa. Pengetahuan Alkitab tidak bisa menggantikan doa. Pengalaman rohani tidak bisa menggantikan doa. Karena tanpa doa, kita kehilangan arah. Tanpa doa, kita kehilangan harapan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk kembali. Bukan sekedar kembali ke gereja, tetapi kembali kepada Tuhan. Dan langkah pertama itu sangat sederhana, yaitu berdoalah. Bayangkan, jika mulai hari ini kita sungguh-sungguh menjaga hubungan dengan Tuhan melalui doa, bukan hanya pada saat susah, bukan hanya pada saat butuh, tetapi setiap hari, seperti kita membutuhkan nafas, kita membutuhkan Tuhan, maka hidup kita akan berbeda. Kita mungkin masih menghadapi masalah, tetapi kita tidak sendirian. Kita mungkin masih melewati lembah, tetapi kita punya Tuhan yang berjalan bersama kita. Bapak Ibu yang terkasih, yang berikutnya dikatakan dalam ayat 28. Dia telah menebus nyawaku dari jalan menuju liang kubur, dan hidupku melihat terang. Orang ini sedang berkata, aku hampir binasa, aku hampir hancur, hidupku hampir berakhir, tetapi Tuhan menyelamatkan aku. Mungkin kita pernah berada di titik seperti itu. Mungkin bukan secara fisik, kita hampir mati, tetapi secara batin, kita hampir menyerah, hampir putus asa, hampir kehilangan harapan, hampir berkata, Tuhan, sudahlah, cukup, saya tidak sanggup lagi. Tetapi anehnya, kita masih di sini hari ini. Kenapa? Karena Tuhan menebus, menolong, dan menguatkan kita. Sering sekali kita tidak sadar bahwa kita sudah berkali-kali diselamatkan Tuhan dari keputusan yang salah, dari jalan yang keliru, dari kehancuran yang seharusnya terjadi. Tetapi Tuhan tahan, Tuhan tarik, Tuhan selamatkan. Dan hasilnya apa? Hidupku melihat terang. Ketika Tuhan memulihkan, Dia tidak hanya mengangkat kita dari masalah, tetapi Dia juga memberikan kita perspektif yang baru. Yang dulu kita melihat gelap, sekarang kita melihat terang. Yang dulu kita anggap akhir, ternyata awal yang baru. Kemudian firman Tuhan melanjutkan, sesungguhnya semua ini dilakukan Allah 2-3 kali terhadap manusia. Artinya Tuhan tidak hanya bekerja sekali, bukan cuma satu kesempatan, tetapi 2 atau 3 kali, bahkan berkali-kali. Ini berbicara tentang kesabaran Tuhan. Sekarang yang menjadi pertanyaan, berapa kali kita sudah jatuh? Berapa kali kita mengulang kesalahan yang sama? Kalau Tuhan seperti kita manusia, mungkin Dia akan berkata, sudah, cukup, aku capek. Tetapi tidak. Tuhan tetap bekerja. Tuhan tetap memanggil. Tuhan tetap menunggu. Artinya Tuhan tidak mudah menyerah terhadap kita. Walaupun kita jatuh berkali-kali, walaupun kita mengulang kesalahan yang sama, Tuhan tetap memanggil. Ini adalah kabar baik, tetapi juga peringatan. Kabar baiknya adalah selama masih ada kesempatan, Tuhan masih bekerja dalam hidup kita. Tetapi peringatannya, jangan terus-menerus menunda respon kita kepada Tuhan, karena kesempatan itu tidak untuk disia-siakan, tetapi untuk dipakai kembali kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih, dan bagian terakhir dari ayat ini sangat menarik. Tuhan mengajak kita untuk diam, untuk mendengar. Kita hidup di dunia yang penuh suara. Banyak suara dari luar, dan lebih banyak lagi suara dari dalam pikiran kita. Kita sibuk berbicara, bahkan dalam doa pun kita terus berbicara. Tetapi kita jarang memberikan ruang bagi Tuhan untuk berbicara. Padahal kadang, jawaban yang kita cari sudah ingin Tuhan sampaikan, tetapi kita tidak pernah benar-benar mendengarkan. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk kembali kepada satu hal yang sederhana tetapi mendasar. Kembalilah berdoa, kembalilah jujur, kembali mendekat dan belajar untuk mendengar.
Mungkin hari ini tidak semua dari kita sedang dalam kondisi yang sama. Ada yang sedang kuat, ada yang sedang lemah, ada yang sedang bergumul. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan masih membuka pintu. Dan langkah pertama kita hari ini tidak perlu besar, tidak perlu langsung berubah total. Cukup satu langkah sederhana, datang kepada Tuhan. Mungkin hanya dengan satu doa pendek, Tuhan, aku merindukan Engkau. Dan dari situ, segalanya bisa dimulai kembali. Ingat, Tuhan tidak menunggu kita sempurna. Tuhan menunggu kita kembali. Kiranya hari ini, firman ini tidak hanya kita dengar, tetapi kita hidupi. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan membawa kita dari jauh menjadi dekat, dari gelap menjadi terang. Amin. Tuhan memberkati.